Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Mohon maaf, mohon izin sebelumnya saya menyampaikan dari sebenarnya Pak Dirjen yang akan berkenan beliau hadir karena memang masih ada raker DPR. Kita tahu yang Senayan itu kan kadang-kadang nggak bisa ditinggalkan Pak Prof. Mularno. Dan kemudian Pak Dokter dari direktur kami dalam kondisi kurang sehat. Makanya beliau mewakili kami untuk mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan SPR ini. Yang pertama, saya akan membacakan pointer beliau. Yang pertama, terima kasih Pak Rektor Universitas Islam Kadiri yang telah memfasilitasi kegiatan deklarasi SPR ini. Kemudian Bapak Rektor IPB yang diwakili oleh Pak Dr. Sofiansah, ini sahabat saya. Kemudian kepada Bupati Kabupaten Kediri yang diwakili oleh Bupati, terima kasih Ibu Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan, Bu Dr. Iwan Budi. Kemudian tidak lupa, ini sebenarnya guru besar saya, Prof. Mularno, pengajar SPR, yang sebenarnya tiada henti beliau juga selalu membimbing semuanya, tidak hanya SPR baru sekalian di desain peternakan pun juga perlu banyak arahan dari beliau terkait dengan bagaimana kemajuan peternakan ke depan. Dan Kepala LPPM Unisca Pak Didi, terima kasih atas undangannya dan informasinya. Dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, saudara-saudara kita, para peternak yang tergabung di dalam sekolah peternakan rakyat di Kabupaten Kediri. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana informasi yang kita ketahui bersama, sebenarnya di dalam situasi pandemi COVID ini, sektor pertanian tumbuh positif dibandingkan dengan sektor yang lain. Tetapi ada catatannya, di sektor peternakan kita masih minus Pak. Karena tadi disebutkan oleh Pak Mularno, memang peternakan ini banyak beberapa digerakkan oleh beberapa kapitalis, sehingga kita tidak bisa menumbuh kembangkan peternakan yang ada di rakyat itu. Yang sebenarnya kita cukup punya banyak potensi di sana. Sebagai informasi saja Bapak sekalian, saya mungkin tidak akan membacakan secara utuh, intinya adalah sebagaimana informasi saja kalau kita lihat di negara-negara berkembang misalnya seperti di New Zealand, kemudian beberapa negara Eropa dan lainnya misalnya, perusahaan-perusahaan yang ekspor ke Indonesia adalah koperasi dunia. Fonterra misalnya, yang menguasai dunia terkait dengan susunya, itu adalah kelompok-kelompok ternak Pak, yang kemudian besar menjadi satu perusahaan. Dan ini sebenarnya ada potensi kesana itu di Indonesia. Kalau peternak ini tumbuh dengan baik, mungkin cukup bagus juga. Seperti yang si lain adalah, saya kebetulan dari Jember, itu ada peternak domba yang setiap bulannya itu ekspor ke Brunei. Itu artinya adalah mereka punya pangsa pasar sebenarnya, tapi karena mereka hanya sendirian, sehingga seakan-akan mereka sendiri. Artinya apa? Artinya kalau kelompok-kelompok ini kemudian digabung dan kemudian berujung kepada terkait dengan nilai tambah, kenapa tidak? Ini yang kita harapkan dari SPR ini. Kenapa mereka dan tentunya ini perlu pendidikan. Pendidikan bagaimana mereka beternak baik, pendidikan bagaimana kemudian mengolah pakan yang efektif dan efisien, pendidikan bagaimana kemudian hilirisasi, bagaimana mengolah produk itu sendiri, pendidikan gimana cara memasarkannya. Nah ini yang perlu menjadi timbangan kita semua, kenapa SPR itu penting. Kemudian di sisi lain Bapak sekalian, sebagai informasi juga, pada tahun 2020 ini kita kemarin akan memfasilitasi, semoga didoakan semoga berhasil, adalah terkait dengan 1000 sisa sapi yang kemudian targetnya adalah SPR yang kemudian adalah dibimbing oleh Prof. Mularno yang di Bojonegoro. Kenapa kita berikan kepada kelompok SPR tersebut? Karena SPR itu sudah teruji. Artinya apa? Teruji adalah ada kelompoknya, ada badan usahanya, ada anggotanya, dan kemudian ada lahan APT dan sebagainya. Kalau terus terang aja pemerintah ini sekarang kan dilematis. Kadang kita konstituen juga disuruh untuk memfasilitasi kelompok yang memang bukan SPR, karena konstituen anggota Senayan misalnya. Itu mungkin Prof. Mularno sudah tahu banyak itu. Jadi itu yang terjadi. Prof. Mularno abadi menjadi dirjen, artinya sudah tahu banyak seperti permasalahan itu. Itu tidak akan jadi Pak. Karena begitu nanti dikasih sapi, tadi disebutkan oleh Prof. Mularno, kalau tidak dijual untuk biaya makan, sekolah dan sebagainya, dijual untuk kawin lagi Pak. Standar. Kenyataan dilakukan seperti itu. Jadi dia bukan mobil segala macam. Itu yang terjadi. Kenapa kita mencoba di dalam 1000 diri sapi ini kita memberikan bantuan sebanyak 100.000 ekor sapi di Bojonegoro pada 5 kelompok. Yang artinya apa? Karena memang harapan kita adalah kelompok yang settle. Kami banyak Pak, di sana di Probolinggo, di sini segala macam. Tapi kami melihatnya potensi yang di Bojonegoro yang sudah diinisiasi
oleh Prof. cukup baik sehingga dialokasikan ke sana. Dan harapan kami semua tentunya di dalam nanti SPR di Kediri ini juga tumbuh berkembang dan kemudian seperti tadi Prof. sampaikan, peran pemerintah itu apa? Memfasilitasi telah jadi. Kita kemudian akan turun ke sana terkait dengan fasilitasi di Kabupaten Kediri terkait dengan SPR-nya. Nah, inilah yang harapan kita semua, tentunya SPR ini juga bisa berkembang di Kabupaten Kediri. Apalagi tadi bukan disampaikan bahwasanya sudah berdiri rumah potong hewan, sehingga apa? Faktor hilirisasi sudah ada di situ, sudah ada fasilitasnya. Tinggal kita bagaimana nanti mengolah itu menjadi barang olahan, entah bakso, entah sosis dan segala macam. Pangsa pasar akan selalu menarik sana. Kemudian sebagai informasi ibu sekalian, kalau kita lihat, saya sebenarnya cukup malu juga dari Prof. Mulai sampaikan. Saya itu dari dokter hewan kemudian nggak bisa meningkatkan cuma meningkatkan 1% populasi. Saya malu Pak. Jadi kalau kita lihat sebenarnya benar. Jadi populasi kita di tahun 2019 itu hanya 17.118.000 ekor selama 73 tahun yang lalu. Cukup kecil dibandingkan di awal kemerdekaan kita. Artinya apa? Pemerintah ini baik lulusan perguruan tingginya, baik dinas yang ada di kabupaten kota, belum melakukan apa-apa. Karena populasi aja masih segitu. Dan kemudian sebagai catatan juga, sebagai informasi, sebagai pernah kita ketahui bersama, ternyata kita masih cukup banyak impor bagi sekalian. Impor lagi nih Pak bagi sekalian. Dari Australia, impor sawi potong juga dari Australia, dari New Zealand, dari Amerika, bahkan dari India dan sebagainya. Memang karena apa? Karena kebutuhan kita tidak tercukupi banyak. Sebagai informasi bahwasanya kita sebenarnya potensi kita, konsumsi kita sudah menaik, konsumsi daging per kapita kita sudah naik. Tetapi apa? Barang yang akan dikonsumsi kita belum cukup, makanya kita impor. Ini yang kemudian menjadi pulang kita bersama terkait dengan SPR, terutama yang ada di Kabupaten Kediri. Kemudian bagi sekalian, tentunya program sekolah SPR ini sudah di kabupaten kota ini sudah mendukung diintegrasikan dengan program-programnya di Kementerian Pertanian. Kita dulu sekarang ada namanya Sukumandan, sapi kerbau komoditas andalan negeri, yang dulunya namanya Siwapnya, sapi indukan wajib bunting memang. Ini adalah nanti adalah kalau di dalam SPR itu nanti ada sapinya segala macam, untuk tentunya fasilitas pemerintah akan ke sana terkait dengan IP-nya, terkait dengan kesehatannya, terkait dengan kekesuannya, itu semua menengah ke sana. Sehingga kita mudah dalam melakukan itu. Karena kalau kita lihat bagus sekalian, banyak ibu-ibu kita kemudian nggak tertarik dengan daging saji. Bagi contoh, saya orang rumah potong dulu, lama di rumah potong. Banyak begitu kita potong sapi betina, ternyata di rumah potong itu banyak yang penting Pak. Karena kebutuhan Pak. Mereka tidak bisa menyadari gimana ini ketidaktahuannya mereka. Karena apa? Mereka tidak tercatat dan mohon maaf kasarannya, peternak bodoh Pak, masih bodoh. Ini yang terjadi di lapangan. Ini yang kemudian kenapa SPR ini menjadikan peternak itu lebih smart, lebih bisa mudah untuk menerima informasi, lebih kemudian bisa mengolah informasi dengan baik dan lebih mudah kemudian memasarkan sapi itu ataupun ternak itu. Kemudian bagi sekalian menjadi tentunya besar harapan kita juga terkait dengan memberikan dukungan terkait dengan sekolah tenaga rakyat di pemerintah, dan tentunya keterlibatan perguruan tinggi sangat penting. Kalau kita lihat, mohon maaf kalau dari kacamata kami di dokter hewan ini banyak Pak, lulusan dokter hewan terutama itu mereka tidak terbilang banyak peternak Pak, mereka yang jadi jualan obat, jualan pakan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya perlu menjadi semacam peluang. SPR itu juga peluang artinya pada para peternak ini. Karena kami melihat pun banyak, misalnya para peternak-peternak yang berhasil bahkan yang sudah ekspor, kemudian beberapa teman itu adalah justru yang bukan orang dokter hewan maupun sarjana peternakan. Itu yang kemudian mereka apa melihat challenge ke sana, melihat peluang itu, sehingga apa menjadikan kemudian peternakan sebagai media untuk memasarkan maupun menjadikan pekerjaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan juga adalah kalau kita lihat secara peta potensi sebenarnya Jawa Timur itu memegang 28% populasi sapi di Indonesia. Dari 17 juta ini artinya adalah 4 juta itu ada di Jawa Timur, 4,8 juta itu ada di Jawa Timur. Yang artinya adalah sapi ini sampai sekarang itu paling besar itu masih di Jawa Timur, walaupun memang sapi-sapi seperti di NTT, NTB itu juga banyak sedikit, tapi memang yang paling potensi, yang paling dominan adalah Jawa Timur, karena Jawa Timur juga dekat dengan potensi terkait dengan daerah pemasaran. Kemudian Bapak sekalian yang saya hormati, SPR ini tentunya
menjadi sekarang tugasnya pemerintah juga dengan program-program yang sekarang mendasar adalah bagaimana SPR itu juga menjadi pilihan daripada fresh graduate di perguruan tinggi maupun juga oleh para peternak-peternak yang muda saat ini. Karena kita lihat angka pengangguran juga cukup tinggi, kemudian diarahkan bagaimana pendidikan ke arah para peternak-peternak ini adalah lebih mudah diarahkan ke sana. Itu harapan kita semua terkait dengan SPR. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan fungsi di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan, tentunya sekali lagi kami memberikan info bahwasanya peternakan adalah harus menjadi unggulan bagi sektor, terutama di Jawa Timur, karena kaitannya dengan Jawa Timur itu menjadi salah satu basicnya peternakan. Dan kalau kita lihat banyak fasilitas-fasilitas yang saat ini mangkrak, misalnya kalau ruang potong hewan misalnya, begitu dibangun bagus, misalnya dipastikan di beberapa tempat lainnya misalnya, itu mangkrak kenapa? Karena memang apa potong aja, sapinya itu nggak ada yang dipotong. Ada yang mau dipotong, ada di luar rumah potong misalnya. Ini yang kemudian menjadi PR pemerintah daerah bagaimana mungkin itu semua ke sana. Kemudian pemerintah daerah juga mengikat baik itu hotel, restoran segala macam itu untuk mengambil daging dari rumah potong ataupun mengikat kontrak nanti dengan SPR-nya. Sehingga perannya middleman ataupun blanting ini tidak terputuskan di sana, karena terkait dengan harga juga kita bisa meningkat. Itu aja beberapa hal yang disampaikan terkait dengan deklarasi Sekolah Peternakan Rakyat, sekolah PKR yang ada di Kabupaten di Provinsi Jawa Timur itu di Jawa Timur. Semoga dengan kegiatan ini diberikan kelancaran dan dalam pelaksanaannya terkait dengan kegiatan deklarasi SPR ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Dr. Istur Nasrullah. Terima kasih.